Seorang biksu menatap ayam panggang. Di sebelahnya, seorang pemuda mengencangkan ikat pinggangnya. Air liur menetes karena lapar. Jika dia berani mendekat hanya untuk mencium aromanya, biksu itu akan berteriak dan memarahinya dengan keras. Ini adalah ujian pertama dari 37 kamar Shaolin. Ujian kelaparan. Ujian ini dirancang untuk menguji apakah murid bisa menahan godaan makanan. Ketika waktu makan akhirnya tiba, pemuda itu melahap 40 mangkuk nasi sekaligus. Namun saat ia hendak pergi ke kamar mandi, biksu gemuk itu menghentikannya dan menyuruhnya menahannya. Ini adalah ujian kedua, ujian ketahanan. Ia berlari ke samping, merapatkan kakinya, dan berdiri dalam posisi kuda. Tapi itu pun tidak cukup membantu. Pada akhirnya, ia harus menonjolkan bokong dan menekannya ke tiang kayu, hanya untuk bisa lulus ujian itu. Berikutnya adalah ujian rasa sakit. Biksu gemuk menyuruh pemuda itu meletakkan jarinya di atas alat kayu berbentuk ikan, lalu memukulnya keras dengan palu. Rasa sakit tajam menjalar ke ujung jari-jarinya. Pemuda itu menggertakkan gigi dan berkeringat dingin. Belum sempat menarik napas, ia dimasukkan ke dalam tong besar berisi air mendidih, membuat kulitnya memerah. Saat ia mulai terbiasa dengan panasnya, sang biksu menuangkan seember air es ke sampingnya. Ini adalah ujian ketahanan dingin. Namun pemuda itu tetap duduk, bertekad untuk belajar kungfu di Shaolin. Terkesan oleh tekadnya, sang biksu melanjutkan ke ujian gatal. Ia mengambil bulu dan menggelitik leher serta ketiak pemuda itu habis-habisan. Pemuda itu menahan semua ototnya, wajahnya memerah, tapi tidak tertawa sama sekali. Biksu itu lalu menuangkan seember semut ke seluruh tubuhnya. Gigitan semut membakar kulitnya, namun pemuda itu tetap berdiri seperti patung. Akhirnya, sang biksu setuju menerimanya sebagai murid. Pemuda itu sangat gembira dan tak bisa menahan diri. Ia mengeluarkan kentut keras. Biksu gemuk menatapnya dengan kaget. Setelah memastikan dengan seksama, ia yakin suara itu berasal dari si pemuda. Ternyata ujian terakhir adalah ujian kesunyian. Ia seharusnya bisa menahan kentut sekalipun. Maka, sang biksu mengusirnya dari Shaolin. Pemuda itu hancur hati setelah menderita begitu banyak tanpa hasil, menangis terseduh-seduh. Suatu hari, ia mengembara di jalanan. Ia melihat seorang pria kuat, bertelanjang dada, berdiri tegak sementara pedang dan tombak memantul dari tubuhnya. Berharap bisa mempelajari teknik itu, pemuda itu berlutut dan memohon untuk diterima sebagai murid. Ia bahkan memberikan sebatang emas sebagai hadiah. Tak lama kemudian, ia percaya bahwa ia telah menguasai teknik pamungkas itu. Ia siap menjelajahi dunia dan membuat nama besar. Sebelum ia pergi, sang guru memberinya satu set baju zirah yang kuat. Ia berkata kepada pemuda itu agar keluar dan menghadapi tantangan nyata di luar sana, karena ujian yang sesungguhnya masih menantinya.